Wak Odah, Danang mau pamit dulu. Iya Wak, Dira juga mau pamit. Mendengar perkataan pamit dari aku dan Kak Dira, senyuman yang tadi sempat terlihat di wajah Wak Odah kini menghilang, berganti dengan ekspresi datarnya dalam sorot matanya yang tajam. Lama aku dan Kak Dira kini hanya bisa terdiam bingung tanpa mengerti harus melakukan apa guna merespon pandangan Wak Odah tersebut. Hingga akhirnya di saat aku dan Kak Dira memutuskan untuk meninggalkan kamar tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, Wak Odah mengeluarkan gelak tawanya yang lepas. Dan apa yang dilakukan oleh Wak Odah tersebut kini telah membuat langkahku dan Kak Dira terhenti sejenak guna memperhatikan tingkah laku Wak Odah saat ini. Wak Odah kenapa ya? Aku nggak tahu Nang. Ayo sebaiknya kita keluar, ajak Kak Dira, membuyarkan keterpakuan aku dalam menatap Wak Odah. Dan kini di antara keberadaan kami yang telah keluar dari dalam kamar dengan tangan yang agak gemetar, Kak Dira mulai menutup pintu kamar. Dan begitu pintu kamar telah tertutup, dengan serentak aku, Kak Dira dan Daru berlari kecil menghampiri bapak dan ibu. Ayo sekarang kita pamit dengan Nini, ajak bapak, yang berbalas dengan anggukan kepala kami. Di antara derap langkah kaki kami yang berjalan menuju ke kamar Nini, sesekali mataku mencari keberadaan Aki di rumah ini. Karena semenjak pagi tadi, aku sama sekali tidak melihat keberadaannya di rumah ini. Hingga akhirnya, ketika kami kini memasuki kamar Nini, aku hanya mendapati keberadaan Nini yang tengah terbaring di tempat tidur tanpa adanya Aki yang menemani. Mak, Tama mau pamit pergi, ucap bapak sambil mengambil posisi duduk di sisi tempat tidur. Untuk sesaat lamanya terlihat Nini tidak memberikan respon atas perkataan bapak tersebut. Hingga akhirnya Nini terlihat menatap bapak lalu mengeluarkan isak tangisnya. Kamu yakin mau pergi, Tam? Tanya Nini dengan suara bergetar. Iya mak, Tama harus bisa mandiri. Emak jangan takut, Tama pasti akan sesekali pulang untuk melihat keadaan emak dan abah serta Cek Odah. Selepas dari perkataan bapak tersebut, suara isak tangis Nini terdengar semakin kencang. Gak perlu, sebaiknya kamu segera berangkat sekarang. Suara yang berbentuk bendakan itu terdengar secara tiba-tiba. Terlihat keberadaan Aki yang tengah berdiri tepat di pintu kamar. Dan kini, begitu mendapati suara bentakan Aki tersebut, ibu terlihat menundukkan wajahnya. Kang, Nini bangkit dari posisi tidurnya. Pandangan matanya yang terarah kepada Aki seperti menunjukkan keinginan Nini agar Aki menahan emosinya. Terlihat bapak beranjak dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Aki. Maaf bah, Tama mau pamit. Tama mohon doa restunya, ucap bapak seraya berusaha untuk meraih tangan Aki dan berbalas dengan pergerakan tangan Aki yang menepiskan tangan bapak. Mendapati perlakuan itu, bapak hanya bisa terdiam tanpa ada keinginan untuk melawan. Tama nitip emak dan Cek Odah bah. Kalau nanti kamu masih belum menjadi orang sukses, sebaiknya kamu jangan kembali ke rumah ini. Seiring dengan perkataannya itu, Aki terlihat berjalan meninggalkan kamar. Udah Tam, lebih baik kalian segera berangkat. Kasihan Ujang udah lama menunggu kalian, ucap Nini berusaha mencairkan suasana. Bapak dan ibu yang masih terpaku dalam menatap kepergian Aki kini berjalan menuju Nini dan berpamitan. Terlihat Nini memeluk bapak, ibu, Kak Dira, dan Daru secara bergantian dalam isak tangisnya. Danang pamit nih. Bersamaan dengan perkataan yang terlontar dari mulutku ini, aku mencium tangan Nini dan merasakan getaran pada tangannya. Mendapati hal tersebut, aku kini memilih untuk menjauhi Nini guna menghindari agar Nini tidak melihat ekspresi kesedihan yang tergambar di wajahku ini. Jaga baik-baik istri,
dan anak kamu, Tam. Pesan ini kepada bapak. Dan pesan itu jugalah yang menjadi pesan terakhir Nini untuk mengantarkan kami meninggalkan rumah. Hampir di sepanjang jalan menuju ke pelabuhan, bapak dan ibu lebih banyak terdiam. Hanya sesekali saja bapak mencoba mengajak bicara Pak Ujang untuk menghilangkan kebosanannya. Sepertinya perjalanan panjang yang akan aku lalui ini akan semakin membosankan tanpa adanya canda tawa dari bapak dan ibu. Dan sesampainya kami di pelabuhan yang akan menjadi titik awal dari penyeberangan kami menuju ke Lampung, Pak Ujang akhirnya berpamitan untuk pulang. Setelah terlebih dahulu mengantarkan kami untuk menaiki kapal laut. Hampir 2 jam lamanya, kami terombang-ambing dalam gelombang lautan lepas. Hingga akhirnya di saat rasa jenuh mulai menghinggapi kami, tanpa kami sadari kapal laut yang kami naiki ini akhirnya tiba di pelabuhan yang berada di wilayah Lampung. Dari sini kita akan naik apa, Pak? Tanyaku sambil memperhatikan kesibukan di pelabuhan. Walaupun hari sudah beranjak malam, nampak suasana di pelabuhan masih terlihat ramai. Kalian tunggu di sini, ucap bapak sambil melangkahkan kakinya menuju ke sebuah telepon umum yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri. Dan kini setelah terlihat pembicaraan dengan seseorang melalui telepon tersebut, bapak mematikan teleponnya lalu kembali berjalan menghampiri kami. Untuk beberapa saat, bapak terlihat melayangkan pandangannya seperti layaknya seseorang yang tengah mencari sesuatu. Bram, panggil bapak seraya melambaikan tangannya ke arah seorang pria yang sepertinya juga tengah mencari keberadaan seseorang di pelabuhan ini. Dan begitu mendengar panggilan bapak tersebut, pria tersebut terlihat berjalan menghampiri bapak seraya mengembangkan senyumnya. Akhirnya, sampai juga kau, Tam, tegur pria tersebut sambil memeluk tubuh bapak. Dan kini setelah bapak mengenalkan kami kepada pria tersebut, akhirnya kami berjalan menuju tempat parkiran mobil yang berada di dalam pelabuhan. Biar saya aja, Bu. Seiring perkataannya, terlihat pria tersebut mengambil box kardus yang ada di tangan ibu. Pak Bramanto inilah yang telah mempromosikan bapak untuk bekerja di perusahaan besar itu, terang bapak begitu kami telah menaiki mobil. Dan kini di antara laju mobil yang telah berjalan jauh meninggalkan pelabuhan, rasa lelah yang mulai aku rasakan kini telah mengantarkan aku untuk tertidur di dalam mobil. Entah sudah berapa lama aku terlelap dalam tidur ini, hingga akhirnya kini aku merasakan sentuhan tangan ibu yang berusaha untuk membangunkan aku dari tidur ini. Udah sampai, Bu? Tanyaku dengan rasa mengantuk yang masih menggelayuti mata ini. Terlihat Kak Dira dan Daru nampak telah terbangun dari tidurnya. Iya, ayo jangan tidur lagi. Selepas dari perkataan ibu, kini mobil yang kami naiki mulai berhenti di depan sebuah rumah yang berukuran tidaklah terlalu besar, bahkan bisa dibilang sederhana. Kita tinggal di sini, Bu? Tanya Kak Dira yang berbalas dengan anggukan kepala ibu. Dan seiring dengan perkataan Kak Dira, dengan dibantu oleh Pak Bramanto, kini barang-barang bawaan mulai dikeluarkan dari dalam mobil lalu dibawa memasuki rumah. Ini rumah kontrakannya, Tam. Walaupun tidak terlalu besar, tapi setidaknya bisa dikatakan nyaman, ucap Pak Bramanto sambil menyerahkan kunci kontrakan ke tangan bapak. Untuk 2 bulan ke depan, kontrakan ini udah saya bayar. Kamu bisa melanjutkannya jika udah gajian, bisik Pak Bram walaupun terdengar pelan, tapi masih bisa untuk aku dengar. Begitu mendengar perkataan Pak Bram, terlihat bapak mengucapkan rasa terima kasihnya. Sebaiknya saya pamit dulu, biar kalian bisa beristirahat. Baik, Tam, sampai jumpa di kantor 2 hari ke depan ya, ucap Pak Bram, lalu berpamitan untuk pulang. Terlihat bapak mengantarkan Pak Bram untuk keluar dari dalam rumah. Alhamdulillah. Sebuah kalimat rasa bersyukur terucap dari mulut ibu. Dan seiring dengan ucapannya tersebut, terlihat bapak memasuki rumah. Iya, alhamdulillah. Walaupun rumahnya kecil, tapi setidaknya sekarang ini kita sudah bisa hidup mandiri, ucap bapak sambil merengkuh bahu ibu.
sebaiknya kita istirahat dulu, biar besok kita membereskan semuanya. Terlihat bapak mengambil sebuah tikar yang tersandar di dinding. Sepertinya Pak Bramanto sudah mempersiapkan tikar tersebut untuk bekal istirahat kami malam ini. Tanpa terasa, waktu yang terus berjalan telah mengantarkan keluarga aku ini mengarungi bahtera kehidupannya di Lampung selama 6 tahun lamanya. Roda ekonomi keluarga yang kini semakin membaik telah mampu mengeluarkan keluargaku ini dari sebuah sandungan kehidupan yang selama ini telah menciderai prinsip kemandirian Bapak. Ya, kini Bapak telah mampu untuk memberikan keluarga ini sebuah rumah. Walaupun rumah yang telah diberikan oleh Bapak bisa dikatakan adalah sebuah rumah yang sederhana, tapi hal tersebut jauh lebih baik dibandingkan keluarga aku ini harus kembali meneruskan tinggal di rumah kontrakan. Jangan lupa, besok kita beli oleh-oleh untuk Abah dan Emak dulu, Kang, ucap ibu. Begitu mengakhiri sholatnya di ruang keluarga. Terlihat Bapak menganggukkan kepalanya. Akhirnya, kita bisa bertemu lagi dengan Aki dan Nini. Ungkapan rasa gembira kini terlontar dari mulutku. Iya, Nang. Oh iya, kabar Uwa Oda gimana ya? Jangan-jangan kita udah punya saudara, Nang, ujar Kak Dira sambil melipat mukena yang kini telah ditanggalkannya. Iya nih, ayo tebak, kira-kira cewek apa cowok? Ucap Daru, yang sepertinya juga ikut merasa antusias dengan rencana kepulangan ini. Perkataan-perkataan yang terlontar dari mulut ibu, Kak Dira, aku dan Daru adalah sebagai bukti kerinduan kami terhadap orang-orang yang selama ini telah kami tinggalkan. Hampir 6 tahun lamanya, Bapak bersikeras untuk membuktikan bahwa dirinya mampu untuk memberikan keluarga ini sebuah arti kemandirian. Walaupun di hati kecil Bapak mungkin timbul sebuah rasa kerinduan terhadap kampung halamannya. Andai aja surat-surat yang Bapak kirimkan mendapatkan balasan dari Aki dan Nini, pasti kita nggak akan bertanya-tanya seperti ini, gumamku dengan suara pelan. Mungkin ini udah jalannya, Nang. Kita ikuti saja. Sebaiknya kalian istirahat, ucap Bapak seraya bangkit dari posisi duduknya di lantai. Bu, biar besok pagi Danang dan Daru yang membereskan barang-barang yang akan kita bawa. Ibu istirahat aja. Kasihan dedek bayi yang ada di dalam perut, ujarku sambil mengelus-elus perut ibu yang nampak semakin membesar. Mungkin jika tidak ada hambatan apapun, dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan ini, ibu akan segera melahirkan seorang anak yang akan menambah keceriaan di rumahku ini. Seperti apa yang telah direncanakan oleh aku sebelumnya. Keesokan paginya, aku dan Daru segera memasukkan barang-barang yang diperlukan oleh keluarga kami dalam rangka kepulangan keluarga kami ke rumah Aki dan Nini selama 1 minggu. Gimana, Nang? Ru, udah siap belum? Sebentar lagi mobilnya datang, tanya Bapak seraya memasukkan motor yang biasa dipergunakannya dalam bekerja ke dalam rumah. Siap, Pak, jawabku dan Daru hampir bersamaan. Hingga akhirnya setelah kami menunggu hampir 10 menit lamanya, mobil yang sudah disewa Bapak untuk mengantarkan kami ke pelabuhan tiba di rumah. Hampir di sepanjang perjalanan menuju ke pelabuhan, perbincangan kami ini diisi dengan canda gurau untuk mengenang kembali saat-saat di mana kami masih tinggal bersama dengan Aki dan Nini. Hingga akhirnya setibanya kami di pelabuhan yang akan mengantarkan kami ke rumah Aki, kami mulai menaiki sebuah kapal laut yang hampir serupa dengan yang pernah kami naiki sewaktu kami menuju ke Lampung. Dan seiring dengan waktu yang terus berjalan, akhirnya kapal laut yang kami naiki ini bersandar di pelabuhan. Dan kini dengan menggunakan jasa mobil sewaan yang ada di pelabuhan, kami mulai berangkat menuju ke rumah Aki. Akhirnya bisa merasakan udara dingin lagi, kataku, di antara keberadaan kaca jendela mobil yang terbuka lebar. Gelapnya malam yang terselimuti oleh kabut tipis kini sedikit membatasi jarak pandangku untuk menikmati suasana alam yang tersaji dalam perjalanan ini. Hingga akhirnya, setelah cukup lama juga kami menembus kegelapan malam ini, mobil yang kami naiki ini akhirnya mulai mendekati keberadaan rumah Aki. Masuk gang itu, Pak, pinta Bapak seraya menunjukkan jari tangannya ke arah sebuah gang yang berada pada sisi kanan jalan. Ya, sebuah gang yang hanya cukup dilalui oleh 1 buah mobil.
Sepertinya orang-orang di kampung ini udah pada tidur. Gumamku begitu mendapati suasana yang sepi di perkampungan. Mungkin hal ini disebabkan oleh keberadaan malam yang telah beranjak semakin larut, dan juga keberadaan kabut tipis dengan hawa dinginnya yang mungkin telah membuat warga kampung ini merasa malas untuk keluar dari dalam rumah. Dan kini, setelah mobil yang kami naiki ini telah bergerak melalui gang tersebut, mobil yang kami naiki ini kini melewati sebuah warung kecil yang keberadaannya tidak jauh dari rumah Aki. Nampak keberadaan seorang pria yang terlihat tengah membeli sesuatu di warung tersebut kini telah menarik perhatian Bapak. Hal ini ditunjukkan dengan pergerakan tangan Bapak yang membuka kaca jendela mobil. "Kang Ujang!" teriak Bapak sambil melambaikan tangannya ke arah Pak Ujang. Nampak untuk sesaat Pak Ujang terlihat bingung. Dan kini setelah menyadari bahwa orang yang telah memanggilnya itu adalah Bapak, Pak Ujang berjalan menghampiri Bapak seraya mengembangkan senyumnya. "Ya ampun Kang Tama, saya sampai pangling melihatnya," ucap Pak Ujang di antara keberadaan Bapak yang telah keluar dari dalam mobil guna menyalami Pak Ujang. "Kalian jalan duluan aja, nanti Bapak menyusul," ujar Bapak sambil menunjukkan rumah Aki kepada Pak sopir. Dan selepas dari perkataan Bapak tersebut, mobil yang kami naiki ini mulai bergerak menuju ke rumah Aki. "Sepi banget, Bu," tanyaku begitu telah keluar dari dalam mobil dan mengarahkan pandangan ke arah rumah Aki yang terlihat sepi. "Bang, bantuin aku," pinta Daru, yang sepertinya saat ini mulai mengeluarkan tas-tas dari dalam mobil. "Iya, sepi banget. Apa Aki dan ini udah pada tidur ya?" Selepas dari perkataannya itu, ibu mengarahkan pandangannya ke arah rumah Aki. Sesekali, tatapan matanya terlihat memandang ke arah Bapak yang tengah berbincang-bincang dengan Pak Ujang. "Bapak kelihatannya serius banget sih Bu berbincang-bincang dengan Pak Ujangnya," ujarku di antara pergerakan Bapak dan Pak Ujang yang telah berjalan ke arah kami. "Bu," tegur Bapak begitu telah menghampiri kami. Terlihat Pak Ujang membuka pintu pagar rumah, lalu mengajak aku, Kak Dira dan Daru untuk masuk ke halaman rumah. Dan kini di antara langkah kakiku yang telah berjalan memasuki halaman rumah, aku masih bisa melihat perubahan ekspresi wajah ibu begitu Bapak membicarakan sesuatu kepadanya. "Pak Ujang, ada apa ya?" tanya Kak Dira begitu sampai di teras depan rumah. Terlihat Bapak dan Ibu masih terlibat dalam perbincangan yang serius. Mendapati pertanyaan tersebut, Pak Ujang hanya terdiam. "Pak," tegur Kak Dira berusaha menegaskan pertanyaannya. Kini pandangannya terlihat menatap ke arah wajah Pak Ujang. "Saya kurang tahu Neng Dira," jawab Pak Ujang mengalihkan wajahnya dari pandangan Kak Dira. "Ayo kita masuk," ajak Pak Ujang di antara rasa tanda tanya kami atas perbincangan Bapak dan Ibu saat ini. "Loh, kok kunci rumahnya bisa ada sama Pak Ujang sih? Memangnya Aki dan ini sedang kemana?" Seiring dengan pertanyaan yang terucap dari mulut Kak Dira, terlihat Bapak dan Ibu berjalan menghampiri kami. "Kok belum pada masuk? Ayo masuk," ucap Bapak dengan suaranya yang tenang. Tapi setenang-tenangnya perkataan Bapak, ekspresi wajah dan sisa genangan air mata yang terlihat di kelopak mata Bapak tidak bisa untuk membohongi pandangan mataku ini. Dan entah mengapa, begitu mendapati hal tersebut, aku kini merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh Bapak dan Ibu kepada kami saat ini. "Ayo masuk," ajak Pak Ujang begitu telah membuka pintu rumah. Dan kini mendapati bahwa pintu rumah telah terbuka. Aku segera bergegas masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Kak Dira dan Daru. Begitu memasuki rumah, aku sama sekali tidak melihat adanya keanehan di rumah Aki. Semuanya masih terlihat sama. Hanya yang membedakannya sekarang ini adalah suasana rumah yang terlihat lebih sepi dibanding saat aku dan keluarga masih tinggal di rumah ini. Bayanganku akan sambutan dari Aki dan Nini serta kelucuan dari anak Wak Oda dalam menyambut kedatangan kami kini seperti sirna begitu saja begitu aku mendapati kesunyian ini. "Aki dan Nini kemana Pak?" tanya Daru sambil menghempaskan tubuhnya di kursi. Terlihat Bapak dan Ibu memasuki rumah diiringi dengan Pak Ujang. "Iya nih,
Anak Wak Oda juga nggak kelihatan, ucap Kak Dira seraya memperhatikan keadaan di dalam rumah. Kang Tama, apa sebaiknya saya pulang aja ya? Kan kalau sekarang udah ada Kang Tama di rumah ini, ujar Pak Ujang, menyadarkan bapak dari keterpakuannya. Loh, memangnya selama ini Pak Ujang tinggal di rumah Aki? Tanyaku karena merasa heran dengan perkataan Pak Ujang. Iya, sebaiknya Kang Ujang pulang aja. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk mengabari saya, Kang. Selepas dari perkataan Pak Ujang tersebut, bapak mengantarkan Pak Ujang keluar dari dalam rumah. Bu, memangnya Aki dan ini kemana? Tanya Daru kepada ibu. Terlihat bapak sudah menutup pintu rumah lalu berjalan menghampiri kami. Tanpa berkata apa-apa, bapak mengambil tas pakaian yang kami bawa lalu berjalan menuju kamar yang dulu kami tempati. Ayo, kita istirahat dulu, ajak bapak tanpa menghentikan langkah kakinya. Untuk sementara kalian tidur di sini dulu, perintah bapak begitu melihat kami memasuki kamar. Sebaiknya kita sholat dulu, Pak, ajak ibu yang bersambut dengan ajakan bapak yang mengajak aku, Kak Dira, dan Danu untuk ikut sholat berjamaah. Danang nanti sendiri aja, Pak, ucapku sambil merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Terlihat bapak hanya menggelengkan kepala. Kini bapak mengajak Kak Dira dan Daru untuk mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat berjamaah. 6 tahun namanya aku berada di Lampung. Sepertinya hal tersebut telah menimbulkan kerinduanku akan hawa sejuk dan dingin yang kini tengah aku rasakan. Dalam rasa letih yang mendera tubuhku ini, tanpa kusadari, secara perlahan aku mulai memejamkan mata ini, lalu tidur. Hingga akhirnya aku mulai terjaga kembali begitu mendengar suara bapak yang membangunkan aku untuk melaksanakan sholat isya. Nang, sholat dulu. Entah telah berapa lama aku tertidur. Kini di saat aku membuka pejaman mata ini, terlihat bapak yang sedang menutup jendela kamar, sedangkan ibu, Kak Dira dan Daru nampak sudah terlelap dalam tidurnya. Sudah pukul berapa, Pak? Tanyaku di antara pandanganku yang masih terasa samar. Terlihat bapak memandang ke arah jam yang berada di dinding kamar. Jam 12, Nang. Udah sana sholat dulu, ucap bapak seraya menaiki tempat tidur, lalu merebahkan tubuhnya di sisi ibu. Tanpa menunggu perintah bapak selanjutnya, aku segera bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Dan setibanya aku di depan kamar mandi, untuk sesaat lamanya, aku hanya terdiam, mencoba untuk menghilangkan rasa mengantuk yang masih aku rasakan. Lebih baik aku mandi dulu, gumamku begitu merasakan rasa gatal di tubuh ini. Tapi di saat kini aku telah berada di dalam kamar mandi. Keinginan aku itu sepertinya menemui batu sandungan. Begitu aku mendapati keberadaan air yang di dalam bak mandi, hanya menyisakan sedikit airnya. Ya ampun, terpaksa aku harus olahraga malam ini. Gerutuku dengan sedikit mengembangkan senyum, lalu berjalan keluar dari dalam kamar mandi menuju sumur yang berada di halaman belakang rumah. Walaupun ada sedikit rasa kesal begitu mendapati bak mandi yang kosong, tapi setidaknya kini aku bisa menghapuskan kerinduanku atas sesuatu yang tidak pernah aku lakukan lagi selama 6 tahun lamanya. Setibanya aku memijakan kaki di halaman belakang, rasa dingin dari kabut malam yang menyelimuti kegelapan kini seperti memberikan sambutannya atas kehadiranku ini. Semuanya masih terlihat sama. Keberadaan dari pohon kapuk besar yang masih berdiri dengan setianya di halaman belakang nampak ditemani oleh keberadaan pohon sirsak dan juga pohon jambu air yang berada tidak jauh dari pohon kapuk besar itu berdiri. Dinginnya, gumamku seraya berjalan menuju ke arah sumur. Dan setibanya aku di dekat bibir sumur, aku kembali terdiam dalam mengenang masa kecilku, di mana di saat itu aku menemani ibu untuk mencuci pakaian di sumur ini. Tanpa terasa, kini sebuah senyum kecil mengembang di wajahku begitu aku kembali mengingat akan kenangan indah tersebut. Akhirnya aku melakukan hal ini lagi. Selepas dari perkataan aku itu, aku mulai melepaskan ikatan tali timba pada kayu penyangga sumur.
Dan kini di antara keberadaan ember yang telah berada di bibir sumur, aku segera mengulurkan tali timba guna mengantarkan ember tersebut untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam sumur. Suasana malam yang diselimuti oleh keheningan kini telah membuat suara deritan dari perputaran katrol kerekan timba yang mengiringi uluran tanganku pada tali timba terdengar begitu jelas. Dan kini setelah hampir kurang lebih 10 timbaan air yang aku lakukan untuk mengisi bak mandi, aku menyudahi aktivitasku tersebut setelah aku kembali mengisikan air pada ember besar yang aku pergunakan untuk mengangkut air ke kamar mandi. Di antara keberadaan ember yang aku letakkan pada bibir sumur, aku memutuskan untuk menuju ke kamar mandi dengan turut serta membawa ember besar yang berisikan air. Segarnya, ujarku begitu merasakan sentuhan dari air dingin yang membasahi tubuhku ini. Rasa mengantuk yang sedari tadi masih kurasakan, kini seperti lenyap dan berganti dengan rasa segar di tubuh ini. Kret, entah suara apa yang telah aku dengar saat ini, tapi yang pasti, di antara pergerakan tanganku yang kini menghentikan cidukan tanganku pada air yang berada di dalam bak mandi, aku menyimpulkan sendiri bahwa suara yang telah aku dengar itu adalah suara dari perputaran katrol kerekan timba. Hal ini didasari atas kesamaan dari suara yang terdengar itu dengan suara yang telah aku dengar sewaktu aku menimba air untuk mengisi air bak mandi. Pasti gara-gara tikus nih, gumamku dalam hati, lalu melanjutkan cidukan air yang sempat terhenti. Hingga akhirnya setelah kini aku menyelesaikan mandi, aku kembali menuju ke halaman belakang untuk menaruh ember besar dan juga mengecek akan sumber dari suara yang telah terdengar tadi. Loh, bukankah tadi aku meletakkan ember di bibir sumur itu? Sebuah kalimat pertanyaan yang muncul di hatiku kini mengiringi pandanganku yang menatap ke arah sumur. Nampak sudah tidak terlihat lagi keberadaan dari ember yang aku letakkan di atas bibir sumur. Yang aku lihat saat ini hanyalah keberadaan dari tali sumur yang menjuntai masuk ke dalam sumur. Sejak kapan di rumah ini jadi banyak tikusnya? Tanyaku seraya mengarahkan pandangan ke dalam sumur. Dan kini di antara ketiadaan jawaban atas pertanyaanku itu, aku memutuskan untuk menarik tali timba guna mengangkat ember tersebut dari dasar sumur. Krek. Rupanya memang suara putaran katrol kerekan timba ini yang tadi telah aku dengar. Ucapku di antara suara deritan yang mengiringi tarikan tanganku pada tali timba. Dan seiring dengan keberadaan ember yang kini telah berada di atas bibir sumur, aku segera mengikatkan tali timba pada kayu penyangga sumur lalu beranjak pergi meninggalkan sumur. Sebenarnya, Aki dan ini kemana ya? Tanyaku di antara keberadaanku yang telah memasuki rumah dan berjalan menuju ke kamar. Nang, suara panggilan yang memanggil namaku kini terdengar begitu samar di antara irama langkah kakiku yang tengah berjalan melalui kamar yang ditempati oleh Uwa Oda. Mendapati hal tersebut, aku segera menghentikan langkah kaki ini guna mendengarkan kembali suara yang tadi sempat terdengar di telingaku secara samar. Apa tadi itu suara Uwa Oda ya? Tanyaku dalam hati dengan pandangan menatap ke arah pintu kamar Uwa Oda. Tapi kini setelah aku terdiam beberapa saat dan aku tidak mendapati suara panggilan itu terdengar lagi, aku akhirnya kembali berjalan menuju ke kamar. Tapi baru saja beberapa langkah aku berjalan meninggalkan pintu kamar Uwa Oda, aku kembali dikejutkan dengan terdengarnya suara yang menyerupai suara tangisan dari seorang wanita yang terdengar dari arah dalam kamar Uwa Oda. Kalau memang suara yang aku dengar ini adalah suara panggilan dan tangisan Uwa Oda, berarti kemungkinan besar Uwa Oda sudah sembuh dan saat ini sedang berada di dalam kamarnya bersama dengan anaknya. Tapi kenapa Uwa Oda menangis? Dan bagaimana bisa juga Uwa Oda mengetahui keberadaanku di rumah ini, sedangkan dari tadi aku gak melihat keberadaan Uwa Oda di rumah ini? Berbagai macam pertanyaan yang bermain-main di dalam pikiranku kini mengiringi langkah kakiku yang tengah berjalan menuju ke arah pintu kamar Uwa Oda. Dan setibanya aku di depan pintu kamar Uwa Oda, keinginanku untuk memutar gagang pintu guna membuka pintu kamar kini terbentur oleh keraguanku yang tidak ingin mengganggu waktu istirahat Uwa Oda dan anaknya malam ini.
Wah Odah, sapaku begitu kini aku telah memutuskan untuk mencari tahu akan latar belakang dari suara tangisan Wah Odah yang terdengar. Dan sepertinya untuk sapaan aku kali ini, aku tidak mendapati adanya jawaban Wah Odah dari dalam kamar. Dan hal tersebut telah membuat aku semakin bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kamar. Wah Odah, sapaku kembali seraya menggenggam dan memutar gagang pintu kamar. Tapi begitu kini aku mencoba untuk membuka pintu kamar, aku mendapati bahwa pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Apa mungkin aku yang telah salah dengar ya? Ya ampun, jangan sampai apa yang aku lakukan ini akan membangunkan Wah Odah dan anaknya yang sedang tidur. Gumamku dalam hati seraya mengurungkan keinginanku untuk mencoba kembali membuka pintu kamar. Dan sepertinya saat ini aku lebih memilih untuk kembali berjalan menuju ke kamar. Tumben lama banget kamu di kamar mandi, Nang? Tegur bapak begitu mendapati keberadaan aku di dalam kamar. Sepertinya malam ini bapak masih belum bisa untuk memejamkan matanya. Iya pak, tadi Danang mandi dulu, ucapku seraya menggelar sajadah di atas lantai. Oh iya pak, ada yang ingin Danang tanyakan. Kamu mau bertanya apa, Nang? Tanya bapak dalam pandangan yang tengah memperhatikanku dalam mengenakan kain sarung. Wah Odah itu sekarang sudah sembuh ya pak? Terkejut, ya kata itulah yang sepertinya sangat tepat untuk menggambarkan perubahan ekspresi wajah bapak begitu mendengar pertanyaan yang terucap dari mulutku ini. Tapi semua itu hanya berlangsung sesaat. Kini bapak berusaha menyembunyikan ekspresi keterkejutannya itu dengan sebuah senyuman yang mengembang di wajahnya. Soalnya tadi Danang seperti mendengar suara Wah Odah memanggil Danang. Bahkan Danang mendengar Wah Odah seperti menangis. Tapi setelah Danang mencoba untuk memanggil balik Wah Odah, Danang enggak mendengar suara jawaban Wah Odah dari dalam kamar. Apa mungkin Danang yang telah salah dengar ya pak? Sepertinya memang kamu yang telah salah dengar, Nang. Ya udah, sebaiknya kamu sholat sekarang. Selepas dari perkataan bapak tersebut, terlihat ibu membuka pejaman matanya, lalu memandang ke arah bapak. Tapi begitu mendapati bapak yang sedang terpaku dalam lamunannya, ibu kembali memejamkan matanya. Sholat, Nang, kok malah jadi bengong? Tegur bapak yang melihat aku masih terpaku dalam menatap bapak. Mendapati teguran tersebut, kini tanpa berkeinginan untuk bertanya lagi kepada bapak, aku segera melaksanakan sholat. Sementara itu, suara azan subuh mulai terdengar seperti memecah keheningan pagi yang dingin. Kini di antara pejaman mataku yang telah terbuka, aku tidak lagi mendapati keberadaan bapak dan ibu di dalam kamar. Sepertinya mereka sudah terbangun di hari yang masih sepagi ini. Ruh, Kadira, bangun, udah subuh. Tegurku mencoba untuk membangunkan Kadira dan Daru yang masih tertidur. Dan sepertinya suara teguranku yang terdengar agak meninggi ini kini telah mampu untuk membangunkan Kadira dan Daru dari tidur lelapnya. Hal ini diperlihatkan dengan menggeliatnya tubuh Kadira dan Daru. Masih gelap, Nang, ucap Kadira seraya memejamkan kembali matanya yang sempat terbuka. Kalau udah terang namanya bukan subuh lagi, Kak. Ayo sholat, gerutuku sambil bangkit dari tempat tidur. Bapak sama ibu udah bangun ya, Bang? Tanya Daru seraya melepaskan kain sarung yang digunakannya sebagai selimut. Mendapati pertanyaan Daru tersebut, aku hanya menganggukkan kepala. Ayo wudhu, ajakku kepada Kadira dan Daru sambil berjalan menuju pintu kamar. Tapi kini belum sempat tanganku menyentuh gagang pintu kamar, aku mendengar suara perbincangan antara bapak dan ibu yang terdengar dari arah luar kamar. Ada apa, Nang? Tanya Kadira begitu melihat aku menempelkan daun telinga pada pintu kamar. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Kadira tersebut, terlihat Kadira dan Daru beranjak dari tempat tidur lalu berjalan menghampiriku. Ada apa? Tanya Kadira kembali yang berbalas dengan isyaratku agar Kadira memelankan suaranya. Bapak sama Ki bertengkar lagi ya,
Tanya Kak Dira sambil ikut menempelkan daun telinganya pada pintu kamar. Tapi kini begitu Kak Dira mendengar sendiri perbincangan antara bapak dan ibu yang terjadi di luar kamar, Kak Dira sepertinya sudah bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya itu. Apapun keputusan yang akan Akang ambil, Ning pasti akan mengikuti, Kang. Akang juga gak menyangka akan seperti ini, Ning. Sebaiknya nanti Akang ceritakan pada anak-anak. Mereka harus tahu apa yang telah terjadi. Ya pasti, Ning. Akang memang bermaksud menceritakan kepada anak-anak pagi ini. Bersamaan dengan berakhirnya perkataan bapak tersebut, aku bisa mendengar adanya suara langkah kaki yang berjalan mendekati pintu kamar. Mendapati hal tersebut, aku, Kak Dira, dan Daru segera bergegas kembali menaiki tempat tidur guna berpura-pura tidur. Dan kini, di antara pejaman mata kami dalam merespon suara langkah kaki tersebut, keberadaan seorang kini terdengar membuka pintu kamar lalu memasukinya. Nang, Dira, Daru, bangun. Suara teguran yang terucap dari mulut ibu mengiringi udara dingin yang hadir di dalam kamar. Sepertinya saat ini ibu telah membuka jendela kamar. Bersambung. Setelah 6 tahun yang lalu ditinggal Kang Tama sekeluarga, apa yang terjadi? Aki, Nini, dan Coda. Kang Tama ceritain apa sih ke Kang Tama atau bapaknya Danang ini? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit. Terima kasih untuk Metamorphosis 2015 akun Wattpad. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.